Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Hargianti dengan NIM 230210402 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kesulitan belajar adalah gangguan yang membuat seseorang, terutama anak-anak, mengalami kesulitan untuk membaca, berhitung, fokus pada pelajaran, ataupun mengkoordinasikan gerak anggota tubuh. Kondisi yang juga dikenal sebagai learning disabilities ini sebenarnya muncul sejak usia dini. Akan tetapi baru terdeteksi saat anak-anak masuk usia sekolah. Sebab akan terlihat bahwa anak-anak usia ini lebih lambat menyerap informasi atau pelajaran dari teman-teman sebayanya. Maka dari itu, penting bagi orang tua untuk memahami apa itu definisi kesulitan belajar. Hal ini dilakukan agar dapat mendeteksi kesulitan belajar lebih cepat dan mendapatkan penanganan dengan segera. Berikut beberapa contoh kasus kesulitan belajar pada anak. Disleksia adalah gangguan belajar yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk membaca atau menulis. Anak dengan kondisi ini biasanya akan sulit merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, dan kalimat menjadi paragraf. Kesulitan ini juga dapat dialami saat berbicara, karena anak akan kesulitan untuk mencari kata-kata yang tepat sesuai dengan maksudnya. Kesulitan belajar selanjutnya adalah dispraksia. Dispraksia adalah jenis gangguan belajar yang ditandai dengan gangguan pada kemampuan motorik anak. Kemampuan motorik yang rendah dapat membuat anak kesulitan melakukan pergerakan atau mengkoordinasikan anggota tubuhnya. Salah satu contoh kesulitan belajar akibat dispraksia adalah anak sering terbentur atau sering bertabrakan dengan benda-benda mati. Anak juga akan kesulitan untuk belajar memegang sendok atau mengikat tali sepatunya. Jika kondisi ini dialami oleh anak yang lebih besar, biasanya mereka akan terlihat kesulitan untuk belajar menulis, mengetik, berbicara, atau bahkan menggerakkan matanya. Jenis kesulitan belajar selanjutnya adalah diskalkulia. Kondisi ini membuat anak-anak kesulitan untuk berhitung atau memahami konsep matematika. Pada anak-anak usia balita atau sekolah dasar awal, kondisi ini akan membuat mereka kesulitan untuk mengenali angka atau belajar berhitung. Seiring bertambahnya usia, gangguan ini akan makin jelas terlihat ketika kesulitan untuk memecahkan hitung-hitungan sederhana atau menghafalkan tabel perkalian. Solusi yang dapat diberikan pada anak yang memiliki kesulitan dalam belajar adalah yang pertama dengan melakukan terapi. Melakukan terapi okupasi bisa membantu meningkatkan kemampuan motorik anak dengan gangguan belajar sehingga mereka bisa belajar menulis dengan baik sesuai kondisinya. Selain terapi okupasi, anak yang mengalami kesulitan untuk bicara atau merangkai kata-kata juga bisa menjalani terapi bicara. Solusi yang kedua adalah dengan bantuan belajar. Anak dengan kesulitan belajar bisa mendapatkan bantuan belajar tambahan dari guru sekolah ataupun guru les yang memang sudah terlatih untuk mengajar anak dengan gangguan belajar. Bantuan bisa diberikan dengan kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua. Misalnya, anak bisa mendapat tempat duduk di dekat guru, sehingga lebih mudah bertanya ketika tertinggal dari teman sekelasnya. Memperoleh tugas yang sedikit berbeda menyesuaikan dengan kondisinya. Itu tadi beberapa kasus kesulitan belajar dan juga solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.